terpujilah namamu Allah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Iya, shalom. Halo. Shalom. Saudara yang terkasih, ini kita telah semakin mendekati penghujung tahun 2025 lagi. Hari-hari telah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita bahwa dunia sedang menuju kepada masa berakhirnya atau masa puncak di mana dunia itu akan ada di dalam sebuah pemberhentian, istirahat. Dengan kata lain bahwa dunia ini suatu waktu dia tidak akan lagi kita lihat seperti biasanya matahari terbit. Kita tidak akan biasanya lagi melihat ada malam. Satu waktu itu akan berubah secara drastis karena itu telah dinubuatkan oleh firman Tuhan, oleh para nabi yang telah menubuatkan itu sejak 800 tahun sebelum Yesus hadir, baik itu Nabi Yesaya dan sampai penggenapan Yesus datang. Yesus pun telah menubuatkan tentang akhir zaman, bahwa itu ditandai dengan kesudahan Allah. Langit tidak akan lagi ada yang sebagaimana biasanya. Jadi dengan kata lain bahwa nubuatan ini telah berusia 2800 tahun. Itulah sebabnya maka kita harus mencari sebuah tempat untuk kita selamat lepas dari kebinasaan ini. Itulah sebuah berita penting ketika kita beribadah. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, apa yang kita cari? Kita cari tempat pemberhentian, tempat penyelamatan. Itu yang kita butuh, saudara-saudara. Kalau kita di dunia ini, tentunya kalau kita saat ini kita jalani, bangun pagi, siang kita bekerja, malam kita tidur lagi. Begitu terus iramanya ya. Ternyata irama kehidupan di dunia ini yang kita cari apa? Hanya satu, ialah makanan. Itu yang kita cari sebenarnya ketika di dunia ini. Tetapi ketika kita melihat masa yang lain, masa yang dimana nanti ini siang dan malam ini hilang, maka yang kita cari adalah tempat pemberhentian. Apa itu? Nanti kita lihat dari firman Tuhan yang kita akan baca hari ini dari kitab atau surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-5 bunyinya demikian. Judulnya Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Baik, demikian bagian firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan sesungguhnya apa yang kita mau lihat dari firman Tuhan di hari ini yang kita dengar, kita ambil sebuah tema, yaitu persekutuan yang abadi. Tema kita hari ini, persekutuan yang abadi, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita telah melihat ayat firman Tuhan ini, kita itu dibuat sebuah pikiran yang terbuka. Sesungguhnya kita akan mau melihat kebenaran tentang Allah. Ya. Kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya kita harus dapatkan hanya dari satu sumber, yaitu wahyu Tuhan. Karena di dunia ini banyak orang mendefinisikan tentang Allah, tetapi berbeda karakternya, berbeda sifat-sifatnya. Maka kalau kita melihat dunia ini seringkali banyak orang di dunia ini menafsirkan Allah itu seperti begini. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir. Ya, itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi ada yang membuat berbeda antara sebutan Allah maha besar, maha tinggi, maha hadir dengan Allah adalah terang. Kenapa? Karena di sini seringkali ada penipuan-penipuan, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang, bahwa Allah itu yang harus disembah adalah yang mempunyai ciri saja maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu atau pencipta. Nah, seringkali dalam era Yunani ada dewa-dewa yang disebut ada dewa pencipta. Orang Yunani adalah penyembah-penyembah berhala. Zaman rasul-rasul hidup, orang Yunani itu mereka memiliki sebuah konsep hidup bahwa Allah yang disembah oleh mereka itu mereka sering sebut dewa. Maka seringkali mereka sebut matahari adalah dewa sebagai pencipta yang maha kuasa. Maka itulah sebabnya kita harus melihat ya, ada orang-orang yang menyebut dewa itu sebagai ibarat sama seperti Allah. Jadi matahari itu disebut dewa pencipta. Ada lagi kalau mereka melihat lagi, ada dewa-dewa pemelihara alam, ada dewa kesuburan, ada dewa kemakmuran. Nah, jadi itu seringkali disebutkan sebagai, mereka samakan Allah maha kuasa, Allah maha hadir, Allah pemberi segala rezeki. Padahal dalam ciri-cirinya berbeda dengan Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya untuk memberi perbedaan itu perlu ada satu penerangan atau penjelasan bahwa Allah itu adalah terang. Nah, ini alih saudara. Jadi ini untuk memberikan penegasan bahwa Allah yang disembah atau diakui oleh orang-orang Yunani pada zaman itu, yang seringkali mereka katakan itu menyerupai dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen, padahal tidak sama. Karena di sini istilah-istilah yang sering dipakai, Allah Maha Kuasa, yang ada dalam Kristen juga ada, Allah Maha Pencipta ada juga dalam Kristen, Allah Maha Hadir juga ada dalam Kristen. Padahal
yang mereka sembah itu bukanlah Allah. Karena di dalam yang pemahaman mereka, Allah yang mereka sebutkan tadi, dewa-dewa itu ternyata tidak memiliki satu sifat, yaitu terang. Nah, jadi terang inilah yang membuat perbedaan antara dewa-dewa dan Allah, antara Allah yang bukan sesungguhnya Allah dengan Allah yang benar. Nah, disitulah yang menjadi perbedaan. Maka di sini ditampilkan Allah adalah terang. Nanti kita melihat bagaimana sifat karakter terang itu, saudara. Nah, di sini saudara dikatakan Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, Allah tidak pernah memiliki kegelapan satu titik pun. Jadi semua terang. Masuk dalam lingkungan Allah tidak ada satu ruangan yang disebut redup-redup. Ya, kalau kita lihat di dunia ini kan ada gelap, terang, ada redup-redup. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Jadi disebut redup-redup. Tetapi dalam penjelasan ini, sesungguhnya ini sebuah penegasan bahwa terang di sini menyangkut dengan kebenaran, menyangkut dengan kesucian. Ya saudara, nanti kita mau melihat bagaimana terang itu menjelaskan tentang kesuciannya Allah, yang itu nanti akan diperlihatkan di dalam karakter kehidupan di dunia ini. Nah, kita akan terus melihat bahwa Allah itu adalah terang. Ini akan menjelaskan kepada kita bahwa terang itu sesungguhnya tanpa dosa. Amin. Amin. Nanti kita perhatikan ya, kenapa di dunia ini penuh dengan dosa. Ya, itu pertanda bahwa dunia ini telah mengalami sebuah kehancuran, sebuah penyesakan yang dilakukan oleh setan, sehingga di situ hadir hanya dewa-dewa. Jadi kalau kita memperhatikan, dewa-dewa tidak pernah mempunyai sifat terang. Ya, jadi itulah yang disenangi oleh manusia pada era kegelapan, saudara-saudara. Ketika manusia dalam kegelapan, mereka disesatkan oleh setan yang hadir di tengah-tengah dunia kehidupan manusia hanya dewa-dewa. Kita perhatikan era sebelum Yesus hadir dan era di mana sebelum Abraham hadir sebagai bapak orang beriman. Seluruh dunia semua menyembah berhala yang seringkali dalam kata-kata modernnya adalah dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu adalah sebuah sebutan pribadi di mana itu bukanlah Allah, itu bukanlah Tuhan, tetapi sebuah makhluk-makhluk yang memang bukan datang dari surga, bukan dari Allah, tapi bagian daripada iblis yang telah menyesatkan manusia keluar dari Allah dan hidup di dalam dosa. Maka nanti kita perhatikan dewa-dewa itu selalu membuat manusia itu berbuat dosa. Tidak pernah dewa-dewa mengajarkan kesucian kepada manusia. Ya, kalau kita perhatikan dewa kesuburan, contoh, dewa kesuburan adalah dewa yang paling disenangi oleh orang-orang Efesus, di kota Efesus. Dewa ini namanya dewa Artemis. Nah, pada zaman era Rasul Paulus, abad-abad pertama, orang kota Efesus yang kalau kita perhatikan sekarang ini adalah kota itu ada letaknya di Turki. Ya. Ini kota ini letaknya di Turki sekarang. Kota Efesus, orang Efesus ini adalah orang-orang Yunani. Mereka penduduk dari Yunani. Mereka itu menyembah dewa Artemis. Dewa Artemis ini dewa kesuburan. Jadi mereka memanggil dewa ini supaya seluruh hasil pertanian, peternakan, dan juga wanita itu semua subur, tidak boleh ada yang mandul. Jadi kalau
era di mana kalau manusia itu mandul, tidak mempunyai anak, itu mereka katakan bahwa orang ini tidak subur. Berarti itu tidak berkenan kepada dewa Artemis. Maka orang ini harus dibawa ke Artemis yang akan memberikan dia anak. Nah ini saudara-saudara, ini penyembahannya seperti itu. Dan kemudian di sisi yang lain, di mana dewa Artemis ini, itu dia hadir dalam bentuk wanita-wanita yang menari dengan tarian-tarian erotis, tarian-tarian yang katakanlah kalau kita lihat sekarang yang seringkali tanpa busana, itulah mereka menyembah dewa Artemis agar dewa itu memberikan kesuburan. Nah itu pertanda apa? Itu kecemaran, kenajisan, bohong, dan dewa selalu membuat manusia itu berbuat dosa. Jadi kalau kita menyembah Allah tidak perlu seperti itu. Meminta kesuburan, berkat itu Tuhan memberi. Kita dalam keadaan memang normal, tidak perlu melakukan sebuah dosa. Nah itulah perbedaannya. Saya kasih contoh bahwa Allah dan dewa itu berbeda. Jadi perbedaannya di mana? Di terangnya itu. Jadi sifat-sifat yang ada pada Allah adalah terang. Sifat-sifat yang ada pada dewa itu gelap. Nah, gambaran terang dan gelap kan kita bisa bawa bahwa terang itu adalah kesucian, gelap adalah keberdosaan. Jadi kalau orang menyembah Allah pasti ada di dalam kesucian, tidak mungkin dalam keberdosaan. Orang menyembah dewa tidak mungkin dalam kesucian, pasti dalam keberdosaan. Nah ini dua hal yang berbeda, kita harus bisa mengerti. Dan tidak bisa ada sebuah dusta di dalamnya. Tidak mungkin berkata, aku menyembah Allah yang terang, tapi perbuatanku dosa. Kita perhatikan, di sini dikatakan ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Itu ayat 6. Nah, jadi Rasul Yohanes mau menjelaskan bahwa tidak akan ada dusta kalau orang menyembah Allah. Jadi kalau dia menyembah Allah, otomatis pasti dia berbuat kesucian dan kebenaran. Jadi kalau dia mulutnya mengaku, oh saya ini seorang penyembah Allah yang hidup, tetapi dalam perbuatannya sehari-hari dia selalu berbuat dosa, maka dikatakan dia berdusta. Nah itulah sebabnya disinilah kita mau melihat sebuah kebenaran dalam kehidupan manusia. Siapakah yang dia sembah? Kalau dia menyembah dewa-dewa atau setan-setan, maka dia tidak akan pasti berbuat kesucian. Tidak bisa. Kesucian itu hanya hadir, lahir dari Allah, dari surga. Amin. Jadi saudara-saudara, di dalam dunia modern ini banyak ilmu pengetahuan yang lahir bukan dari kegelapan, bukan dari surga juga, tapi dari dunia ini. Ilmu pengetahuan contoh, saya kasih contoh. Ada ilmu pengetahuan bagaimana bercocok tanam, menanam apa saja sebarang. Itu ilmu ini tidak datang dari surga, bukan datang juga dari neraka, bukan dari setan. Tapi memang Tuhan ciptakan khusus ilmu itu dari untuk dunia ini. Jadi kalau kita pandai bercocok tanam, bukan berarti kita itu bagian daripada dewa dan bagian daripada Allah. Tidak. Ini adalah ilmu yang Tuhan tetapkan untuk di bumi. Jadi kalau kita pandai bercocok tanam, belum tentu kita itu disebut orang masuk surga. Ya. Atau kita pandai di dalam membangun rumah, itu tidak menjamin kita bahwa kita pasti masuk surga. Jadi berbeda ya saudara. Pengetahuan di dunia itu berbeda dengan pengetahuan surgawi, berbeda juga pengetahuan dari setan-setan. Nah, jadi pengetahuan dari surga itu berhubungan dengan penyembahan. Tunduk kepada Allah dalam kesucian, hidup dalam kesucian. Nah sekarang kita sudah tahu di dunia ini, kita melihat segala aktivitas manusia.
Ya, manusia ternyata ada yang sukses di dunia ini. Ya contoh, dia pandai bisa membuat mobil, dia pandai membuat handphone. Ya. Dari mana ilmu ini? Dia belajar memang. Tapi apakah ini merupakan sebuah wahyu? Bukan. Memang manusia bisa belajar seperti itu. Tetapi kita melihat yang menjadi sorotan Tuhan kepada manusia, apakah dia berbuat dosa atau tidak. Kalau dia membuat mobil, dia pandai membuat mobil, pandai membuat handphone, tapi dia hidup tetap berbuat dosa, dia itu dari kegelapan. Bukan dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, jadi di sini kita harus bisa membedakan mana yang disebut buatan manusia, ilmu pengetahuan bumi, mana kebenaran dari surga, dan mana sebuah dusta dari setan. Jadi ada 3 unsur yang kita harus tahu. Kebenaran, yaitu kita tidak pernah boleh berbuat dosa, dan dusta atau kesalahan, itu yang selalu manusia berbuat dosa. Dan kemudian ilmu pengetahuan di dunia ini. Jadi itu 3 hal yang kita harus tahu supaya kita tidak boleh disesatkan. Jangan kita berkata, karena dia pandai, dia seorang yang sukses di dunia ini, dia pandai membuat mobil, dia pandai membangun rumah, dia pandai melakukan apa saja sehingga dia berhasil. Jangan memang kita berkata, oh dia datang dari surga. Ya. Itu tidak boleh seperti itu, dan itu salah besar. Ya. Jadi yang datang dari surga hanya yang berhubungan dengan orang itu tidak berbuat dosa. Ya. Jadi kalau dia masih terus senang berbuat dosa, itu berarti dia masih ada di dalam penundukan terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang di dalamnya iblis di dalamnya. Maka saudara-saudara, penjelasan firman Tuhan ini begitu kuat supaya kita itu tidak salah dan tidak gampang disesatkan oleh setan. Maka nanti kita akan melihat bagaimana terang itu wujudnya seperti apa. Mari kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 5 dulu. Ke kitab Efesus pasal 5, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupan dalam terang itu seperti apa. Efesus pasal 5, kita baca ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terang hanya berbuahkan 3, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Baik kan? Mari kita perhatikan 3 sifat ini. Kebaikan. Terang itu Allah menghadirkan kesucian itu, dia akan menghasilkan kebaikan kepada manusia. Contoh, manusia tidak akan lagi saling menyakiti, dia tidak akan lagi saling membunuh. Itu kebaikan. Bahkan dia suka menolong. Amin. Ya, itu yang pertama, kebaikan, saudara. Jadi kebaikan ini sifatnya itu tentu baik, saudara. Semua orang tahu apa itu kebaikan. Dia akan menghormati sesamanya, dia akan berlaku sopan terhadap sesamanya, dia akan berlaku sifat menolong, menghargai, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan itu banyak yang menurut akal moral kita tahu bahwa kebaikan itu seperti itu. Terus yang kedua, terang itu berbuahkan keadilan. Keadilan ini dia tahu bagaimana berbuat sesuatu yang benar-benar harus dibela. Contoh, kalau itu benar dia membela, kalau itu salah dia tidak membela, atau itu dosa dia tidak akan membela. Itu keadilan, saudara. Lalu yang ketiga, berbuahkan kebenaran. Nah,
kebenaran ini juga akhirnya selalu tepat. Dia tidak melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan baik oleh firman Tuhan maupun hal-hal yang dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana lingkungan sudah ada, di mana hukum-hukum alam Tuhan sudah tetapkan supaya itu kita tidak melanggarnya. Ya, kita tahu kalau hukum alam, kita harus tahu di dunia juga bahwa itu adalah kebenaran. Contoh kalau kita lihat, kalau kita tahu bahwa di situ akan menciptakan bahaya, maka kita tidak akan mungkin ke situ. Bahkan ada orang berani berkata, aku berani menyerahkan diri saya untuk dibunuh demi sesuatu yang dia tidak tahu, entah mungkin untuk kekayaannya atau untuk hal-hal yang tidak benar. Dia mau menjerahkan nyawanya untuk dibunuh, saudara-saudara. Ini sesuatu yang tidak benar. Jadi kebenaran itu selalu menopang kehidupan manusia agar manusia itu sejahtera, baik, ya, selalu aman dan damai sejahtera. Itu kebenaran, saudara-saudara. Kebenaran tidak bisa menyangkali damai sejahtera. Kebenaran tidak bisa menyangkali bahwa kehidupan itu berharga di mata Tuhan. Ada seringkali kita menemukan orang yang tidak memiliki kebenaran, dia mengalami masalah, dia membunuh dirinya, melompat dari jembatan yang tinggi, gedung yang tinggi. Ini orang-orang yang tidak tahu kebenaran, saudara-saudara. Para remaja, anak muda yang baru putus dari pacarnya, bunuh diri, lompat dari gedung tinggi. Ini tidak tahu kebenaran. Karena kebenaran itu mengajar manusia supaya jangan melanggar hukum-hukum penciptaan. Jangan kamu membunuh dirimu, jangan kamu membunuh sesamamu. Itu kebenaran, saudara-saudara. Jadi di sini mengajar bahwa terang itu membuahkan kebenaran. Amin. Kalau yang sakit, dia harus ditolong, segera diberi obat karena dia membutuhkan pertolongan. Itu kebenaran. Mereka yang datang dengan penuh kesusahan, itu perlu didoakan supaya mendapat penghiburan. Itu kebenaran. Jadi hal-hal yang benar itu selalu menghasilkan kehidupan yang baik bagi manusia. Jadi seringkali kalau ada orang bilang, biar saya miskin, menderita sakit, karena itu benar, salah. Kebenaran tidak pernah membuat manusia itu supaya membiarkan dia sakit selama-lamanya. Dia miskin selama-lamanya. Dia tidak mempunyai apa-apa di dunia ini selama-lamanya. Itu bukan kebenaran. Jadi Allah menciptakan ciptaannya di bumi, termasuk kita manusia, itu untuk memenuhi hukum kebenaran. Supaya orang yang sehat dia harus bekerja, lalu dia mendapatkan upah. Itu kebenaran. Dan dia makan dari itu. Nah, jadi hal-hal kebenaran di sini itu menyangkut hukum Tuhan dan hukum yang ada di alam ini. Jadi kebenaran itu sifatnya bersifat surga dan di bumi. Kalau kita melihat di dalam kegelapan tidak ada kebenaran. Benar. Ya, semua ada dusta, yang ada hanya dusta. Ya. Contoh, dusta kita kan sudah tahu. Seringkali orang bilang, oh ini baik, padahal tidak baik. Itu kan dusta. Jadi di dalam kegelapan yang hanya ada dusta, yang ada hanya dusta. Yang ada hanya juga kejahatan. Yang ada hanya juga semua kesalahan dia melakukannya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam bagian ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan yang abadi justru persekutuan dengan Allah. Datang kepada Yesus, itu berarti kita mau mengambil sikap bersekutu dengan Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan istilah persekutuan, persekutuan itu dari kata Yunani
itu artinya koinonian. Kalau koinonian itu diterjemahkan, itu artinya itu kebaikan hati. Ya, jadi semua orang yang mempunyai kebaikan hati dia bisa bersekutu. Tapi orang dusta dia tidak bisa bersekutu. Sebentar dia dustai saudaranya, hari 5 tahun dia bersekutu, hari ke-6 dia mencari, dia pecah. Itu bukan persekutuan. Persekutuan di sini selalu berbicara abadi. Ya, kita punya kenalan, ya hari ini sampai abadi kita kenal dia. Sampai kita besok mati, kita tak kenal itu teman sekolah saya. Saya bersahabat dengan dia. Oh itu teman saya waktu saya bekerja sama-sama di hutan contoh. Waduh, kita kenal, kita bekerja keras, gitu. Jadi itu saudara. Jadi itu persekutuan itu begitu. Walaupun persekutuan itu bukan selalu kita ngumpul-ngumpul. Suatu waktu memang kita ada di tempat jauh karena kita kerja. Cuma karena ingat, oh ya itu teman saya. Jadi itu istilahnya persekutuan. Kebaikan hati, koinonian itu kalau diterjemahkan berikutnya adalah simpati. Jadi simpati, jadi persekutuan kita dengan Allah juga ada rasa simpati. Tidak mungkinlah orang datang kepada Allah beribadah tapi dalam hatinya benci. Nah, tidak mungkin saudara-saudara. Ya, ada simpati. Terus ada dikatakan juga ikut serta. Jadi kalau ikut serta artinya begini. Kalau kita bilang kita bersekutu dengan Allah, Allah itu selalu menghadirkan kebenaran. Tapi dia bilang, tetapi dia berkata, saya tidak mau melakukan kebenaran. Nah, jadi artinya bahwa kalau dia berkata dia bersekutu dengan Allah, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran, itu berarti dia tidak benar. Itu berarti dia berdusta terhadap dirinya sendiri. Ya saudara, jadi di sini firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana bersekutu dengan Allah, hidup dalam persekutuan abadi. Jadi kalau kita misalkan punya teman sekolah, kita ingat sampai mati, apatah lagi Allah yang di surga. Oh Allahku di surga. Maka ini sampai abadi saya akan ketemu Allah ketika saya mati pada saat masanya Tuhan mengizinkan saya mati. Saya bertemu dengan Allah itu yang menciptakan saya. Dan saya tetap menyembah dia selama-lamanya. Ini disebut persekutuan abadi. Jadi kita masuk ke surga dengan mempunyai tujuan bertemu dengan Allah. Hidup dengan Allah di dalamnya. Nah ini yang disebut koinonia saudara-saudara. Persekutuan abadi. Jadi tidak mungkin kita sudah bersekutu dengan Allah lalu dikatakan tahu-tahu ketemunya bukan di surga tapi di neraka. Itu sesuatu kesalahan. Itu tidak benar. Jadi hukum kebenaran adalah hukum kepastian bahwa siapa yang datang kepada Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal bersekutu dengan Allah. Nah ini persekutuan abadi saudara-saudara. Jadi firman Tuhan, wahyu Tuhan yang sudah dinyatakan kepada manusia berabad-abad yang lalu, itu mempunyai nilai yang abadi. Dan kita beribadah kepada Tuhan mendengar firman-Nya supaya kita diteguhkan dalam keabadian, dalam persekutuan dengan Allah yang abadi. Amin. Nah, tentunya saudara-saudara, amin saudara-saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini. Saya bacakan pada ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terus dikatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Penting di sini. Maka persekutuan di antara kita dengan yang lain, saudara-saudara, itu kita temukan di dalam gereja. Maka kita datang beribadah, memang kita ingin bersekutu dengan saudara-saudara kita. Itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa? Kita mendapatkan penyucian dosa. Maka di dalam gereja ketika kita beribadah, di situ otomatis ya Yesus menyucikan kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita datang bersekutu untuk mencari hadirat Tuhan, kebenarannya.
Ketika kita dalam posisi mencari Tuhan, inilah Tuhan bilang, inilah umatku yang sudah datang di hadiratku, maka aku patut menyucikan mereka dulu, supaya tempat yang mereka datangi adalah suci adanya, kudus adanya, dan aku mendengarkan doa-doa mereka. Itulah di sini letaknya kita bersekutu. Persekutuan abadi adalah persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan umatnya. Dan di situ, saudara-saudara, kita dapat manfaat persekutuan itu. Kita datang gereja ada manfaat. Yaitu tadi kita sudah lihat bahwa manfaat utama adalah mendapatkan penyucian. Lalu nanti manfaat yang berikutnya, Tuhan memberikan kita hikmat, memberkati kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita umur panjang, Tuhan memberikan kita damai, sejahtera, kebahagiaan. Itu tambahan-tambahan yang kedua atau yang kesekian dari urutan-urutan yang pertama, penyucian dosa. Jadi kita beribadah di dunia ini, kita telah mendapatkan semua elemen-elemen yang Tuhan sediakan. Penyucian dosa. Ya, tentunya. Kenapa demikian? Karena tentunya kita di dunia ini seringkali menghadapi pencemaran di dunia ini. Kita ke tempat-tempat umum, kita bertemu dengan dosa-dosa yang masih menganga, masih digembar-gembor. Orang senang berbuat dosa, dan kita tanpa sadar kita ada di tengah-tengah lingkungan itu, kita seolah berbuat dosa padahal tidak, cuma mengalami cipratan, tas. Ya, contoh ya, kalau saudara pergi di di tengah kolam renang begitu, atau ada kumpulan air, di situ ada orang lain, saudara dekat-dekat, saudara tidak mandi, tapi orang yang dalam kolam renang itu bergerak lalu cipratan air, saya kena air. Nah, itu sama. Kita itu ke dunia ini sama seperti ada di sekitar kolam renang, saudara-saudara. Orang berbuat dosa, cipratannya datang, tas pikiranku, aku kayak berbuat dosa, padahal tidak. Saudara tidak berenang dalam dosa. Hanya cipratan orang yang berbuat dosa. Dia membenci sesamanya, lalu dia bilang, ya kita benci dia, seolah kita ikut benci, padahal enggak, saudara-saudara. Itu hanya cipratan. Jadi kita sebenarnya harus tahu bahwa dosa di dunia ini banyak, dan kita harus tahu di mana posisi kita. Itulah sebabnya Yesus selalu menyucikan kita. Walaupun cipratan kita belum melakukan, tetapi sudah ada pikiran, iya ya, dia itu begini, dan itu cipratan. Segera waktu kita datang, Yesus menyucikan. Ya anakku, kamu tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Ini dia saudara-saudara. Ini dia kenapa kita beribadah dan kita berbahagia saat ibadah. Ada damai sejahtera, ada pemulihan. Aku menjadi tenang. Setelah di tengah keramaian sana, aku gelisah. Datang ke gereja, malah tenang. Sudah penyucian, saudara-saudara. Penyucian itu seperti itu karena memang di sana tidak ada damai. Hanya ada kerusuhan, ada kedengkian, ada kesombongan, ada kebencian. Di situ kita temukan banyak. Tapi ketika datang di gereja dapat Tuhan pulihkan. Darah Yesus menyucikan kita, berdamai. Oh iya, saya menjadi kuat lagi. Saya tidak lagi melakukan apa yang orang lain lakukan, kebencian, iri hati, kesombongan, bahkan kedengkian, omong-omong yang kasar atau kotor dengan orang lain. Itu kan sudah kita tidak mengalaminya. Itu sebabnya dalam kitab Efesus dikatakan begitu. Efesus pasal 5 tadi yang saya sudah bacakan, dia bilang begini. Tetapi, saya baca ayat yang ketiga dulu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ini kata-kata yang menggugah kita. Bahwa di dunia ini banyak dengan kata kotor yang orang ucapkan, kata-kata kosong, yang sembrono, yang memang menyakiti banyak hati orang. Tetapi kita tahu bahwa terang menghasilkan kebenaran, penyucian.
Di situ kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mendapatkan penyucian itu. Dan kita semua umat Tuhan selalu mendapatkan itu karena kita datang beribadah. Jadi tidak seorang pun yang ketika datang ke gereja tidak membutuhkan penyucian. Butuh. Itu sebabnya motif utama kita datang ke gereja itu mendapatkan penyucian. Baru kedua mendapatkan berkat, mendapatkan pembelaan, jawaban-jawaban doa yang kita naikkan oleh yang kita doakan kepada Tuhan. Jadi hal-hal inilah yang membuat kita selalu datang kepada Tuhan, beribadah. Oh, ini jam saya ibadah, saya harus datang karena itu kebutuhan saya di situ akan terpenuhi. Saudara-saudara, memang seringkali kita mengalami hambatan ibadah, saudara-saudara. Memang kadang-kala jam ibadah kita sudah ada, tapi tahu-tahu ada kegiatan yang menyerupai itu di tempat lain, sehingga tempat-tempat yang dimana telah ditentukan ibadah itu dimundurkan beberapa waktu. Itu masih bisa terjadi, tetapi itu bukan berarti meniadakan ibadah. Jadi tentunya kita tahu makna ibadah itu seperti itu. Jadi kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Ibadah adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan di dunia ini, dan persekutuan kita dengan sesama juga. Jadi kita tahu kalau makna koinonia tadi, persekutuan itu bahasa Yunani koinonia. Pertama persekutuan dengan Allah, koinonia Meteu. Jadi kalau ada orang namanya Matius, ya Matius itu artinya itu artinya bersekutu dengan Allah. Jadi kalau ada bersekutu dengan sesama, alelon. Jadi ada orang nama alelon itu dia bersekutu dengan sesama. Itu adalah istilah Yunani. Alelon itu bersekutu dengan sesama. Mateu itu bersekutu dengan Allah. Jadi kita tahu istilah ini, persekutuan itu ada dua. Persekutuan abadi ini dengan Allah dan sesama. Jadi kita tahu bahwa makna persekutuan itu ada. Dengan Allah saja ada, apalagi sesama. Artinya di situ Allah juga hadir, memberkati, memberikan berkat-berkatnya kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka di sini saudara kita menemukan persekutuan abadi kita. Amin. Saudara-saudara, kita di dunia ini kita tidak hanya mencari makanan dan minuman, bahkan apa-apa yang ada di dunia ini. Kita juga mencari persekutuan. Ya. Jadi pasti otomatis kalau kita sudah bersekutu dengan Allah, kita pasti bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Dan di situ ada apa? Damai sejahtera turun dari surga. Dikatakan dalam kitab Mazmur, dikatakan ketika ada persekutuan antara umat Allah, di situ ada urapan turun dari surga. Ada urapan yang mengalir dari Bukit Sion, dikatakan mengalir, membasahi umatnya dan memenuhi mereka dengan damai sejahtera. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, kita memahami persekutuan ini sebagai sebuah dasar iman kita. Kita bersekutu tetap dengan Allah, dan kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin.